Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah SPD SDGR, CGP Angkatan 11 kelas 286 dari Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan yang mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara menerapkan konsep-konsep inti antara lain satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar motivasi dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal meliputi 1. Perubahan paradigma. 2. Makna disiplin. 3. Nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Meliputi teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal itu sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Makna disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal antara lain 1. Profil pelajar Pancasila. 2. Ibu Primary Year Program PYP. 3. 9 pilar karakter. 4. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. 5. Proyek nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi antara lain 3. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, dihukum oleh penghargaan, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia, antara lain 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Dalam konsekuensi sudah disepakati, dibahas, dan disetujui oleh murid. Dalam restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Hukuman berupa hukuman fisik maupun fisik. Bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah. Hukuman murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dihukum oleh penghargaan. Dampaknya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri, yaitu intrinsik. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Antara lain, 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan. 3. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam keyakinan kelas, antara lain keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. 1. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak. Antara tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru, tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, dan seterusnya. 2. Keyakinan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, atau tugas murid. Tugas guru tugasnya antara lain mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid, dan seterusnya. Murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali, dan seterusnya.
Dalam proses pembuatan kelas terdiri dari 3 tahap, yaitu berdiskusi. Siswa dengan guru warga kelas berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Setelah berdiskusi, menyusun keyakinan kelas, memberikan kesepakatan keyakinan kelas, lalu langkah yang terakhir yaitu menyepakati, yang mana perwakilan dari siswa dengan guru menyepakati peraturan atau keyakinan kelas yang akan disepakati. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, satu antara lain kebutuhannya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Restitusi 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Pembuat rasa bersalah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sebagai teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Posisi sebagai manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dalam segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.